Hai, balik lagi di Logika Verivena bersama Dom Community. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan sehat selalu buat semua sahabat pena yang udah lama nongkrong di channel YouTube gua dan TikTok Ferdi Pena Official. Di video sederhana ini kita akan update lagi untuk BTC USDT. Nah, sebelum lanjut, gua mau kasih lihat dulu ke semua sahabat pena video berikut ini. Baru kita analisa chart pattern, ada permintaan nggak sih untuk harga ini bisa lebih tinggi daripada 52.000? Nah, dari analisa time frame 12 bulan atau time frame 1 tahun ini, ada permintaan yang harganya itu akan lebih tinggi dari 60.000, tapi nggak terjadi di bulan dekat ini ya. Kenapa? Karena kenaikan di akhir tahun itu bakal besar banget memang. Cuma posisinya dia harus pullback dulu ke zona ini. Jadi kenaikan yang terjadi saat ini justru akan berdampak penurunan. Beda halnya kenaikan yang ngebawa tren. Kalau ini posisinya justru naik untuk turun. Nah, kalau kita kembangkan lagi, estimasi bearish itu bakal masuk di bulan 5, bulan 4, pokoknya di pertengahan tahun ini ya. Oke, kalau kalian udah simak video yang tadi gue tampilkan, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Dalam setiap konten edukasi, informasi arah pasar, di semua instrumen perdagangan digital apapun, itu wajib banget jadi antisipasi, jadi referensi buat semua sahabat pena dalam menentukan transaksi, menentukan arah pasar mau kemana, dalam menentukan investasi. Jadi itu semuanya penting. Di bidang ini kita tuh dilarang banget keras kepala, dilarang banget membatu kepalanya. Kenapa? Gue sering sampaikan bahwa secara technical analisis di bidang ini itu nggak ada yang namanya seorang master. Alasan pertama, karena secara metode, secara teknik, secara analisa di pasar ini itu nggak pernah habis. Ilmunya banyak banget. Dalam satu hari pun mungkin gue bisa produksi 10 metode atau 10 e-book. Itu kalau gue mau bener-bener dagang nih, misalkan gue mau jualan, gue cari uang bener-bener 100% dari situ. Mungkin satu minggu bisa berapa e-book yang gue produksi. Saking banyaknya metode yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi pasar financial market seperti ini. Jadi kalau teman-teman dapat informasi dimanapun, dari komunitas manapun, mau personal, influencer, semuanya dikumpulkan, dijadikan referensi, bukan untuk dijadikan sebuah perdebatan, tapi kalau untuk dikomunikasikan, diskusi, sharing, ya tidak ada yang salah. Dikhawatirkan seperti apa? Seperti video yang di awal tadi yang sudah kalian lihat. Akhirnya banyak trader yang FOMO, ikut-ikutan, yang pada dasarnya konsepnya spot trading itu sama dengan kita benar-benar investasi jangka panjang. Yang namanya investasi jangka panjang, yang kita bisa melihat pergerakan harga secara real time, kita butuh equity yang besar, kita butuh modal yang lumayan. Dan selain itu, minimal kita sudah punya bekal secara teknikal atau secara fundamental. Khususnya untuk perdagangan spot, menurut gua fundamental sangat berarti di situ. Kalau kalian nggak bisa menganalisa secara teknikal, mungkin kalian bisa mengamati perkembangan perekonomian dunia. Tapi kalau secara faktanya, teman-teman tuh benar-benar masih minim banget bicara teknikal, masih minim banget pengertian tentang analisis, minim banget mengerti cara membaca fundamental. Menurut gue jangan terjun dulu. Sekalipun kalian punya mentor, jangan dulu. Kenapa sih? Apa yang bikin sulit? Apa yang bikin susah kalian itu untuk tidak gitu? Jadi lebih baik habiskan waktu 1-2 tahun untuk kalian dalami dan belajar dulu. Karena dengan seperti itu gue rasa lebih realistis dan lebih mengurangi resiko-risiko yang terjadi. Nah, selain itu di video kali ini gue akan lanjutkan dan akan lebih agak sedikit memperjelas alasan kenapa gue kasih warning besar untuk teman-teman yang trading di cryptocurrency, khususnya di aset BTC USDT. Ada beberapa poin penting yang kalian harus simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan bicara formasi candlestick. Saat ini kita berada di time frame 6 bulan, dan di video informasi BTC gue yang kemarin udah berjalan 3 part atau 3 episode. Itu semua analisis berada di time frame 3 bulan. Untuk part yang kedua atau yang ketiga kalau nggak salah, itu status confirm bearish, keluarnya itu di time frame daily. Berarti kalau dia daily, perjalanan harga itu paling enggak mendekati weekly, 3-4 hari doang itu kalau kita dapat info di daily. Dan ini sering gue sampaikan. Tapi kalau kita dapatnya di weekly, maka kita itu dapat koreksi di monthly. Dan kalau kita dapat di monthly informasinya atau analisanya,
kita bisa dapat minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Walaupun nggak akan bisa kita genap sampai 12 bulan. Karena hukumnya per periode harga candlestick ini, jika pembukaannya naik, pasti closingnya turun. Kalau pembukaannya turun, pasti closingnya naik. Dari 10 sampel backtest, 8-nya kejadian semua, 2-nya enggak. Karena trend atau strong. Bisa strong bearish atau strong bullish. Nah, sekarang kita akan lanjut bicara formasi candlestick. Formasi candlestick yang ini udah gue sampaikan juga di part yang pertama. Di sini di time frame 6 bulan terdapat triple candlestick walaupun nggak terlalu sempurna. Ini posisinya. Ini triple candlestick walaupun posisinya nggak terlalu sempurna. Kenapa? Karena status bullish close ya. Status bullish di sini tuh close. Sekarang kita turun ke time frame yang lebih kecil, 3 bulan. Standar gua kalau menganalisa arah pasar untuk spot atau swing trade, itu gua akan masuk acuan pertama di time frame 3 bulan. Kalau untuk hitungan daily atau intraday, time frame 3 bulan, 1 bulan ini sama dengan time frame 1 jam, time frame 30 menit. Gak ada yang membedakan, semakin besar time frame semakin ini ya berbeda, gak, semuanya sama. Hanya saja semakin besar time frame maka volumenya kan semakin lambat, nggak terjadi secara real time saat itu juga. Semakin besar time frame ya semakin lama, tapi pola pembacaannya nggak ada beda, sama aja selama platform atau market tersebut menyediakan fitur candlestick Jepang. Ini kalau kalian menganalisa berdasarkan pola candlestick. Kita masuk ke time frame 3 bulan. Nah, di time frame 3 bulan di sini tuh terdapat satu formasi pembatalan bearish. Ini status formasi pembatalan bearish. Polanya seperti apa udah sering juga gue sampaikan ke teman-teman. Formasi pembatalan bearish itu seperti apa sih? Nah, inilah sampelnya kurang lebih seperti ini, candle yang ini dan candlestick yang ini. Dan yang membatalkan pun doji. Ya, ini time frame 3 bulan. Di time frame 3 bulan ketika pola ini keluar langsung bisa entry nggak? Nggak bisa langsung entry. Nah, hukum paling penting ketika keluar pola-pola pembatalan seperti ini atau pola reversal seperti ini, kalian hanya perlu memastikan posisi breaknya ini ke atas atau ke bawah. Kalau posisinya breaknya ke atas, maka besok harga akan kembali masuk kejar zona pembatalan ini. Kalau breaknya ke bawah, besok harga akan naik kejar pola pembatalan yang ini. Dan hukum formasi candlestick ini selalu seperti itu dan wajib. Kenapa? Ini akan nyambung ke teori support dan resisten. Contoh seperti ini. Resisten itu sama dengan penghambat. Kalau untuk kategori bullish ke atas, di sini tuh kayak ada beton, nggak bisa lewat lagi dia. Dan itu bisa kita deteksi dari level sumbu reject yang dilahirkan dari candlestick bullish tersebut atau candlestick bearish. Nah, itu kalau kita bicara resisten. Sekarang kalau kita bicara support. Support itu sama dengan pendukung. Harus ngerti secara detail dulu ya. Nggak sekedar ngerti ini resisten, ini support. Iya, betul banget. Ini adalah resisten, ini adalah support. Ini konsep gambaran yang sudah terbentuk. Jika kalian hanya memahami konsep teknikal ini sebatas ini doang, maka semua sahabat pena sudah bisa gue pastikan nggak paham sebab dan akibatnya. Dalam segala bidang, dalam segala hal, kita itu harus tahu sebab dan akibatnya apa gitu. Apa yang menyebabkan dia naik, apa yang menyebabkan dia turun, apa yang menyebabkan dia ini batal untuk naik atau batal untuk turun. Apa juga yang menyebabkan harga ini justru lanjut naik padahal di sini ada resisten. Ini yang sering terjadi, ya kan? Kalian nggak bisa pungkiri itu pasti sering terjadi sama kalian. Ini nggak hanya kita bicara forex, nggak hanya bicara cryptocurrency, nggak hanya bicara saham ya. Chart selama dia rupanya sudah menyajikan candlestick Jepang seperti ini, dia bisa dibaca. Lalu kelemahannya ketika kita bicara formasi atau candlestick pattern seperti ini, kita butuh cermat. Kenapa? Karena noise yang lahir dari sumbu-sumbu ini lahir dari time frame di bawahnya. Terkadang gini, di time frame kita anggap aja ini time frame berapa bebas lah. Ini time frame 3 bulan. Di time frame 3 bulan, di sini ada resisten, di sini ada supply. Posisinya di time frame 3 bulan. Harga jalan naik nih. Kita akan beranggapan bahwa posisi di sini tuh akan terjadi pemantulan langsung tanpa koreksi. Jadi kalau teman-teman ingat video BTC yang gue upload dari yang pertama sampai yang ketiga dan yang keempat, benar-benar disimak secara detail, pasti poin-poin yang gue sampaikan di video itu sampai ke teman-teman semua.
Ya, itulah fungsi pada akhirnya ada yang namanya konfirmasi untuk mengkonfirmasi support tersebut, resisten tersebut, atau mengkonfirmasi hasil dari analisa teman-teman untuk menentukan arah pasar, atau mengkonfirmasi entry point. Sebenarnya ada banyak banget. Kalau bicara entry point berarti kita itu sama dengan berbicara level konfirmasi. Konfirmasi itu sama dengan breakout. Misalkan nih, ini kita bicara periode kecil, bicara periode 3 candlestick ini doang. 4 candlestick ini doang. Sebelum dia turun, ini ada noise dulu ke atas. Kenapa dia harus ke atas dulu posisinya? Saat dia ke atas dan reject, inilah yang dinamakan konfirmasi level. Maka range level dari konfirmasi bearish ini luasnya ya sebesar ini. Ini yang kalian blok, tarik ke kanan, seperti ini. Nah, semakin lebar range dari level konfirmasi ini, maka dia semakin lemah. Tapi semakin kecil range level dari konfirmasi ini, dia semakin kuat. Ketika harga naik, dia langsung terjun itu. Karena benar-benar udah nggak ada space di atas. Ini kalau kita turun lagi ke time frame lebih kecil, lebih detail lagi, dan lebih banyak lagi penjelasannya. Karena di setiap time frame ada formasi candlestick, setiap time frame ada yang namanya single candlestick. Single candlestick ini yang membolak-balikkan harganya. Ibaratnya itu kalau kita bicara konsolidasi, gua gambarkan sedikit ke teman-teman. Ini konsolidasi, kemudian dari konsolidasi ada hasil dari konsolidasi, ada hasil dari pertemuan, ada hasil dari setiap transaksi yang berlangsung, harga turun misalkan. Harga yang berjalan turun ini akan mencukupi sesuai data penawarannya. Penawaran di harga berapa? Nah, dengan metode seperti itulah pada akhirnya kita bisa menentukan, misalkan kita entry sell, take profit di harga berapa. Ketika harga turun tepat di zona penawaran tersebut, maka akan ada konsolidasi lagi. Konsolidasi ini tuh mencari sebuah kesepakatan. Itu kalau kita analogikan dalam sebuah transaksi ya. Keluar lagi nih konsolidasi di area ini misalkan. Nah, tugas kita sebagai trader retail itu hanya perlu memastikan apa hasil, apa keputusan dari konsolidasi yang berlangsung di sini. Kita nggak punya peran apa-apa di dalam konsolidasi ini, nggak ada peran apa-apa dan nggak ada dampak apa-apa. Tugas kita memprediksi, membaca hasil dari setiap konsolidasi yang ada. Nanti gue akan tampilkan juga gambaran lebih detailnya langsung di market. Nah, ketika hasilnya misalkan posisinya buyer lebih mendominasi, maka harga akan naik. Kita anggap aja posisi naik lebih tinggi. Nah, saat posisi harga naik lebih tinggi, dia akan kembali ke zona yang ini lagi. Maka di setiap area konsolidasi yang belum tersentuh, itu akan jadi area block untuk order. Nah, karena sudah terjadi satu pembalikan pertama, ketika dia kena area konsolidasi yang ini, maka statusnya koreksi, ya, belum terkonfirmasi itu. Jadi dominasinya buyer itu belum valid, ya. Koreksi ini, ketika harga koreksi di sini, karena posisi harga tertinggi dan harga terendah sudah terbentuk dalam satu periode, dalam satu bagan per satu periode itu, otomatis ada yang namanya line zero, ya, atau zero point, titik nol. Kalau di indikator pivot itu pivot point, titik nol. Makanya di semua indikator, logik indikator itu harus ada yang namanya zero, line zero, garis nol. Misalnya kayak CCI atau stokastik atau RSI, semua ada garis nol, garis penentu itu, garis acuan. Tanpa itu maka logik indikator itu nggak akan bisa berjalan. Nah, sekarang kalau kalian mau matang secara technical analysis, kalian harus bisa mengaplikasikan teori-teori indikator-indikator tersebut secara langsung, secara real time, sehingga ketika kalian sudah mampu seperti itu, maka trading kalian sudah tidak perlu lagi menggunakan banyak alat bantu atau indikator. Nah, ini yang mungkin menurut gua tidak banyak dipahami oleh para trader yang baru trading atau yang bahkannya sudah profesional sekalipun. Nggak sedikit, ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Kita lanjut lagi. Nah, dari sini, jadi di sini kepalangan gue bagian ke semua sahabat pena sedikit penjelasan. Ini tuh baru 10% penjelasan tentang candlestick pattern. Ya, kalau kita ulas lagi lebih detail, lebih banyak lagi penjelasan-penjelasan yang sederhana. Memang untuk trading kita nggak wajib menggunakan banyak metode, tapi semakin banyak tahu kita, maka kualitas dari technical analisis kita itu lebih kuat sehingga mendukung win rate kita itu terukur. Gambarkan ulang di sini. Di sini sudah terbentuklah harga tertinggi, ya. Kemudian di sini tadi sudah ada konsolidasi lagi dan harga naik ke atas.
saat harga ini naik ke atas, di mana posisi bagan dari harga tertinggi dan harga terendah ini sudah kebentuk, maka inilah range-nya sudah ada nih. Berarti dari sini segini. Kalau udah segini, kalian hanya perlu memastikan posisi garis 0 atau garis tengah atau line zero tadi berada di 50% di antara kedua harga tertinggi terendah ini, atau berada di 80%-nya, atau berada di 20% di bagian yang di bawah. Kita anggap aja misalkan line zero sama dengan zona konfirmasi berdasarkan chart pattern, itu misalkan dia adanya di 20% luas dari ketinggian dan kerendahan harga ini, berarti dia lebih dekat ke bawah, misalkan bukan lebih dekat ke atas. Itu kan tanda berarti dia akan di break sama buyer. Berarti kalau dia di break sama buyer, maka status buyer yang terkonfirmasi. Ada yang namanya pullback. Ketika kepalanya benjol saat kejedot harga tertinggi ini, pasti akan terjadi pemantulan harga. Ketika harga mantul, dia akan balik ke zona konfirmasi tadi, das. Nah, disinilah zona entry point, teman-teman. Nih entry pointnya. Nah, karena ini line zero ini salah satu metode untuk mengkonfirmasi signal entry berdasarkan chart pattern. Makanya hukumnya main sama breakout, main sama chart yang di break. Nah, dengan seperti itu kita bisa pakai buy stop seperti itu ya. Ini harga tertingginya yang sudah terbentuk tadi. Kemudian ini harga terendahnya, gambarnya jelas ya, sorry. Ini harga terendahnya, harga dari sini ke atas. Sebentar, ini konfirmasi, ini level konfirmasi atau line zero-nya. Harga ke atas kan pasti ngebreak line zero ini. Ketika posisi harga tertinggi, harga terendah itu sudah bisa kita ukur range-nya seberapa, atau kita bicara pip, berapa pip, sudah luas. Line zero-nya kita sudah dapat, kita udah bisa setup buy stop di area line zero tersebut. Di sini kita udah bisa kasih buy stop di sini. Jika harga dari bawah ke atas, perdagangan buy stop ini kebuka dan dia pullback karena kejedot kepalanya tadi, dia balik lagi ke area line zero. Di sini kita bisa re-entry. Jadi kalau kita mau ngikutin yang benar-benar hukum entry itu, kita nggak bisa entry point saat support baru kebentuk kayak gini. Kita entry di sini nggak bisa, terkecuali teman-teman menggunakan metode yang lain lagi. Tapi kalau metode analisa kita menganalisa harga secara real time, menganalisa supply demand aktif di mana posisi harga tuh bergerak, maka kita wajib menunggu pertemuan kedua. Ini pertemuan pertama antara bearish dan bullish, maka akan ada pertemuan kedua di sini, pullbacknya. Pullback inilah yang kita ambil atau kita ukur dari konfirmasi level tadi. Nah, itu penjelasan sederhana aja, singkat aja. Sekarang kita kembali ke poin menganalisa BTC USDT. Apa yang membuat analisa gua di BTC USDT ini akan terjadi penurunan yang menurut gua cukup besar nanti? Ini nyambung sama teori yang tadi gua sampaikan. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin, di sini tuh ada garis hijau. Ya, dua garis horizontal yang berwarna hijau. Ini zona titik pantul nanti ketika harga masuk ke sini. Sekarang apa yang membuat harga ini harus masuk ke sini baru bisa dia melanjutkan kenaikan? Apa yang membuat dia harus balik lagi ke sini? Ini sama dengan teori analisis yang tadi kita bahas di awal tadi. Karena kalau posisinya nggak balik ke sini, dia nggak boleh dan nggak akan bisa terbang tinggi terus tanpa ada konfirmasi. Dia nggak akan bisa. Makanya pada akhirnya chart grafik dari candlestick ini ya seperti ini. Selalu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dan dari bentuk seperti inilah ada yang namanya resistance support, resistance support, resistance support, resistance support. Dan karena itu juga ada yang namanya support. Kalian harus ingat, support itu pendukung. Berarti untuk dia naik lebih tinggi lagi, dia harus kembali ke area support dulu, mengkonfirmasi support ini kuat tidak untuk mendukung harga ini naik lebih tinggi. Ini penjelasan secara teknikal ya, karena gue fundamental itu gue nol, dan memang dari awal gue sekalipun nggak pernah belajar yang namanya fundamental. Gue membuka transaksi di perdagangan derivatif, perdagangan kontrak yang hanya diukur dari nilai kontrak. Jadi selama porsinya seperti ini, teknikal itu sangat bermain di market seperti ini. Tapi kalau posisinya kalian punya metode dan kemudian gagal, bisa jadi ya metode yang kalian gunakan salah. Oke, jadi harga itu harus masuk dulu ke sini, minimal ini, maksimal dia harus kembali ke zona pembatalan, yaitu yang ini. Dia harus balik dulu ke sini. Memang terdengar menyeramkan bagi trader yang sedang hold, ya kan? Makanya di awal kemarin gue udah ingetin itu di video pertama kali gue respon tentang BTC USDT ini. Kalau ada yang hold spot,
jaraknya di bawah sini nggak apa-apa di hold dulu, dan kalian masih bisa ngehold 1 sampai 1,5 bulan ngehold untuk bullish, karena setelah itu bearish akan masuk lumayan jauh. Kenapa? Karena harga ini berjalan jauh lebih cepat dibanding yang seharusnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang baru kita akan berbicara tentang trend line, berarti kita berbicara tentang chart pattern. Kalau tadi kita bicara tentang candlestick pattern, pola candlestick, berbicara sifat, karakter, dan jenis, bahkan sampai warna satu persatu candlestick sampai ke formasi candlestick single, double, dan triple candlestick. Dan itu ada banyak lagi penjelasannya lebih detail lagi. Memang kalian nggak akan jumpai penjelasan detail candlestick pattern ini karena memang nggak ada yang bicara detail tentang candlestick pattern. Kita mulai dari time frame 3 bulan ini aja. Bullish yang naik ke atas ini sudah nyukupin trend line yang terbentuk. Trend line-nya ini ya, dia ngebaca yang ini. Kakinya dia ngebaca yang ini. Memang secara pola tren yang terbentuk saat ini arahnya itu ke atas, tapi kan harga ini kan nggak berjalan monoton, harga itu kan fluktuatif. Untuk naik lebih tinggi ini tadi seperti yang gue sampaikan, dia harus jemput support dulu, dia minta dukungan dulu, ya kan. Posisi di sini dia nggak dapat dukungan, berarti statusnya dia nggak confirm, berarti support ini nggak terkonfirmasi. Untuk harga ini naik lebih tinggi, maka dia akan masuk ke bawah lebih jauh lagi. Sekarang kalau posisi dia masuk ke bawah, ini misalkan dia berhasil masuk ke bawah, maka dia akan kejar trendline yang ini. Ingat, di sini tuh ada satu trendline yang sudah kebentuk juga, yang statusnya itu kayak waiting list, kayak nunggu gitu. Nah, ini posisinya. Nah, trendline-nya udah kebentuk ini. Jadi posisi sekarang ini untuk posisi bearish sudah kebentuk, posisi bullish juga udah kebentuk statusnya. Harga itu berjalan sesuai tren kan. Nah, kalau dia sesuai tren, ketika harga dari bawah ke atas kena trend line yang ini dan status dia break, maka dia ikut tren yang ini. Sekarang gua akan gambarkan lebih spesifik ke teman-teman ya. Ini tren bullish. Oke, yang bentuknya seperti ini. Ini satu pola tren bearish yang sudah kebentuk seperti ini. Ketika harga ini naik ke atas dan dia break trend line yang di atas, maka dia ngikutin arus tren yang ini, maka dia akan jalan naik sesuai arus tren yang ini. Kalau posisi dia break, kalau posisi dia nggak break, misalkan akhirnya dia turun ke bawah, dia masuk ke trend line yang sudah terbentuk untuk bearish ini, kemudian break, maka dia akan berjalan ngikutin jenis tren yang ini, terus sampai terbentuk tren-tren yang baru lagi. Seterusnya seperti itu. Jadi kalau posisi harga sedang naik di sini dan bearish trend di sini sudah kebentuk polanya, baru polanya yang terbentuk, statusnya belum confirm, itu kita wajib warning, wajib hati-hati. Kenapa? Sekalinya keluar bearish besok dan dia break ini, maka dia akan follow, dia akan ikuti penurunan yang ini. Kurang lebih seperti itu kalau kita bicara tentang chart pattern atau pola grafik ya, pola chart, seperti itulah kurang lebih. Nah, sekarang gua akan jelaskan lebih detail lagi tentang horizontal line yang ada beberapa di market ini, dari yang merah sampai yang hijau. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama di sini, ini yang gue jelaskan tadi, di mana pola pembatalan adanya di sini. Maka gue akan ambil level doji yang ini. Karena yang mengkonfirmasi di sini doji, maka level konfirmasi di sini tuh sangat kuat. Karena range-nya kecil, cuma segini doang nih. Kalau kita ukur level. Tapi kalau yang mengkonfirmasi itu spinning top atau hammer atau inverted hammer, maka yang kita ambil level body atau level palunya. Gue gambarkan misalkan seperti ini, hammer atau inverted hammer. Yang kita ambil level palunya ini sampai 50% sumbu. Nah, ini block ordernya, kita tandainnya seperti itu, titik pantulnya. Ya, ketika harga entah dari bawah atau dari atas, dari atas ke bawah dia akan mantul nih, das. Dari bawah ke atas dia akan mantul, das. Ya, karena untuk entry point kita butuh yang namanya sharp entry, kita butuh zero float. Gimana caranya? Kita usahakan gitu, nah, biar kita dapat entry point yang kalaupun ada floating tapi nggak terlalu berat. Karena ada banyak banget trader yang entry floatingnya bisa sampai 100 pip, floatingnya bisa sampai 50 pips, kan serem ya. Sekarang horizontal line yang kedua yaitu ini dan ini. Nah, ini kita butuh masuk ke time frame yang lebih kecil lagi karena ini dihasilkan dari chart yang ada di time frame lebih kecil.
Walaupun di time frame lebih besar ini bisa aja gue jelaskan, tapi teman-teman nanti bingung karena di sini nggak kelihatan. Kita masuk ke time frame dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau kita langsung ke weekly aja. Nah, sekarang teman-teman perhatiin, secara tidak langsung ketika kita buka time frame weekly, di sini tuh sudah ada area konsolidasi, ya, atau zona flat, ini zona datar, ya. Ini sesuai yang tadi sudah gue gambarkan. Ya, berarti dia sebelum melanjutkan, karena ini zona masih fresh banget. Nah, zonanya masih fresh banget. Besok ketika harga turun ke bawah, dia akan cium yang ini dulu. Dia akan masuk ke sini dulu. Ketika posisi di atas sudah terjadi konsolidasi juga. Karena harga itu sebelum terbang pasti ada sebabnya, pasti ada sumbernya. Contoh kalau kita bicara tentang fundamental, sebelum dampak news itu terjadi, volatile, sebelum terbang atau turun terjun jauh ke bawah, ada pidato dulu, ya kan? Ada kesepakatan di situ. Itulah momen di mana harga itu bergerak. Nah, kalau itu kita implementasikan, kalau kita analogikan dalam rupa chart dan rupa candlestick, ya inilah dia. Makanya sebelum news itu harga bergerak tenang, meskipun agak volatil, tapi dia mondar-mandir di situ aja sampailah ke jam atau waktu news itu akan berlangsung. Secara tidak sadar kita, harga sideways, harga konsolidasi, pola chartnya datar, flat. Ya, inilah sampelnya. Setelah flat seperti ini, keputusan dari konsolidasi ini udah keluar, entah bearish, entah bullish yang akan kontrol pasar saat itu, ya itu yang akan terjadi. Nah, begitupun nanti. Karena apa? Karena posisi di sini kenaikan cukup signifikan ini. Kencang banget, lurus, hampir berdiri seperti ini. Kita tahu harga itu semakin cepat pergerakannya secara price action atau aktivitas harganya, misalkan nembak terlalu cepat, maka dia itu cepat juga capeknya, cepat juga baliknya. Tapi buat yang newbie atau yang suka FOMO, lihat terbang dibantai, padahal nyawanya nggak lama. Kita tuh lebih takut dengan tren atau harga yang bergerak pelan tapi pasti, seperti ini statistiknya, pelan-pelan dibanding yang tegak lurus. Nah, maka dari itu di sini dapatlah kita zona horizontal yang ini. Berarti jika bearish besok masuk, dia akan masuk ke yang ini dulu. Nah, kenapa? Sekalipun di sini ada koreksi yang kemarinnya itu gue tentukan sebagai harga tertinggi, yaitu di 5152. Kemudian harga tertinggi kedua ada di 64. Kalau teman-teman bisa cek dari part BTC yang pertama sampai yang ketiga atau yang keempat, gue lupa. Itu detail banget gue jelaskan. Di situ, ya. Dan ternyata betul harga masuk ke zona harga tertinggi yang kedua, yaitu di sini zonanya. Di sini akan konsolidasi dulu nih. Konsolidasi. Sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi biar lebih jelas lagi. Kita masuk ke time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari, status bearish itu confirm. Status bearish confirm. Ini kejadiannya sama kayak di part yang kedua. Nah, gue jelaskan lebih detail lagi. Teman-teman bisa perhatikan. Bullish ini yang sedang jalan sekarang, kalau sumbunya nanti setelah penutupan 1 hari ini dia bikin sumbu lebih panjang di atas, sampelnya seperti ini, lebih panjang di atas, kemudian di bawahnya yang pendek, maka buyer akan masuk lagi kontrol pasar tuh. Tapi kalau posisinya sumbunya sama panjang atau sumbunya dominasinya panjang di bawah, posisi polanya seperti ini, maka bearish masuk, ya. Seperti itu. Kalian ingetin aja lah, pokoknya kalian tandain aja. Walaupun analisa gue di sini itu karakter bullish nanti yang akan hadir di sini. Di sini dia naik, dia reject pertama, reject kedua di sini. Hukumnya sama yang tadi gue gambarkan, ya. Karena yang bikin pola pembatalan di sini itu inverted hammer, berarti kita ambil apa tadi yang gue sampaikan, kita ambil level body kepalanya sama 50% sumbu, kita tarik ke sini. Maka ini akan nyambung dari zona reject pertama dan kedua. Reject pertama ada di sini, reject kedua dia akan kena di sini. Berarti ini zona sell untuk teman-teman yang trading future.
ya. Kalau dia turun, dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke konsolidasi yang pertama, karena di time frame 1 hari ada satu zona konsolidasi atau zona harga datar di sini. Kalau dia turun nanti sampai ke level sumbu bearish yang ini nih. Ini ada sumbu bearish yang ini. Setelah dari situ dia akan baru masuk yang kedua. Yang kedua ada di sini. Jadi kalau koreksi-koreksi yang cuma satu, misalkan ada satu koreksi bearish dalam tren sedang bullish, keluar satu koreksi bearish, ini nggak terlalu nahan. Kalian wajib menganalisa karakter, bentuk, sifat dan jenis candlestick yang hadir di tengah strong bullish tersebut. Jadi kalian bacanya dari situ. Oh, ternyata yang keluar bukan single candlestick, maka ketika harga dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dia nggak akan mampu menahan harga untuk mantul lagi ke atas. Tapi kalau yang keluar itu justru single candlestick, maka dia bisa jadi acuan kalian buat setup buy limit, ya, atau pending order buat buy. Kurang lebih seperti dan seterusnya. Polanya akan sama seperti itu. Konsolidasi itu semakin jauh akan semakin besar range-nya. Contoh kayak di sini. Ini kan lumayan besar. Semakin dekat ya semakin kecil. Nah, jadi gue rasa penjelasan udah sangat jelas banget. Dan mudah-mudahan teman-teman gak gampang bosan dari penjelasan yang gue sampaikan, baik di channel YouTube gue atau di channel TikTok Ferdi Pena Official. Nah, sampai jumpa di next video. Jangan lupa follow buat teman-teman yang belum follow. Nah, buat sahabat Pena atau buat teman-teman yang mau belajar candlestick pattern secara detail, kalian bisa bergabung bersama Dong Community yang linknya ada di bio untuk TikTok dan linknya ada di deskripsi untuk channel YouTube. Tenang aja, semuanya gratis 100%. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.